itu apa haknya dia, tidak boleh saya menghakimi dia. Bob, mana Bob? Buka mute-nya Bob. Bob, Bob. Iya, iya. Yesus itu Bapak itu sendiri apa anak, Bob? Sebentar ya. Udah jam Bapak 1 ini itu sendiri. Bang Os. Kayaknya Nggak udah paham tidur saya. tuh. Udah jam 1 lewat ini. Enggak, masih kok. Sampai subuh ini, Bang Wilson. Ker-ker aja HP-nya Pertanyaan diker-ker. sulit itu, saya nggak bisa jawab. Aduh, nggak bisa jawab gimana. Teman-teman sudah jam 0 lewat 11 menit. Beda hari sudah teman-teman. Yuk, bantu tetap layan. Yang belum absen untuk hari ini, silakan absen dulu teman-teman. Yuk. Sambil diposting ulang, di-share-share. Lanjut Troy, ini Bob nggak bisa jawab pertanyaan Troy. Iya, jadi kita sejukkan lagi ya hati teman-teman kita di dalam nama Roh Kudus Sang Ibunda kita. Jadi begini Bang Os. Iya. Maksud saya begini Bang Os. Kita diskusi ini harus, jadi kita diskusi sini jangan sampai jikalau memang kita keyakinan Islam lalu kita mengaku Kristen, janganlah sampai seperti itu. Bukan Bang Nelson, Bang Troy ini Kristen. Kalau Islam itu nggak boleh nyamar-nyamar jadi Kristen, nggak boleh, Iya. nggak boleh, nggak diperbolehkan. Kalau Murtad, saya sudah murtad. Iya, kalau saya udah bercerita dari tadi, berarti saya harus bersabar. Kalau kan? Arom itu Carolina, Arom itu murtad karena ceweknya itu Kristen. Enggak, Dia masuk ke gereja. dia itu muslim ngaku Kristen terus disyahadatkan. Iya, dia Muslim tapi murtad ikut pacarnya. Dia tetap muslim, cuma dia mengaku Kristen, mengaku pendeta. Ikut Tapi dia padahal dia pacarnya. Muslim. Pacarnya itu Kristen. Pacarnya itu Kristen. Dia juga masuk ke gereja, ikut pacarnya. Itu. Dia Makanya tidak masuk ketika Kristen, dia dia di pendeta. Kristen, dia Tapi dia menipu. Iya, asalnya Muslim, tapi dia ikut pacarnya. Ikut pacarnya ke gereja, berarti dia kan sudah murtad. Dia ikut agama pacarnya. Dia ikut agama, saya yang tahu kok. Kenapa? Kemudian Kohdondi mensyahadatkan, kemudian Bang Zuma mensyahadatkan, ya karena dia menggunakan KTP palsu. Gitu. Ini klarifikasi ya. Lanjut diskusi aja. Pak Goto masih monitor. Pak Goto. Lanjut Roy. Udah tidur semua itu. Iya. Mungkin Jadi tertidur Troy ya. ini Kristen Bang Nelson ya. Troy ini Kristen. Kalau ada orang Islam ngaku Kristen, dia jatuhnya murtad. Iya. Saya nggak murtad, saya Kristen dari kecil. Saya di guru sekolah minggu. Saya juga penginjil. Saya juga misionaris. Cuman ketika kita mengutus orang-orang ke desa-desa, mungkin tidak selesai pengajarannya. Karena hal ini harus dibukakan kepada mereka yang sudah punya dasar. Ketika aku meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, jadi bentuk yang datang ini bukan lagi angin. Selamat malam semuanya. Malam. Ya gantian Bang Jagal. Ini Carolina ini awareness Bang Jagal ya, bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri katanya. Sedangkan Troy ini Tritunggal, 3 pribadi, 1 keluarga. Kalau Nelson apa? Katolik Nelson. Ya lanjut Troy. Shalom, Nelson, Kristen ya? Oke. Sama seperti Adam memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu dia memberi nama Set
kepadanya. Seperti itu juga Bapa menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Ya, paham di sini ya? Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi citra ilahi, citra feminim sang ilahi ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ketika Bapa itu adalah Allah, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau Yesus menegaskan bagi siapa kalian yang telah melihat wajahku, telah melihat rupa Allah, tentu perempuan juga adalah gambar dan rupanya dari Tuhan. Jadi kita di sini sudah bisa mampu melihat ibunda kita adalah sosok yang mewakili yang gambarnya diambil dari Roh Kudus itu. Itulah kenapa kalau kehadiran Roh Kudus ini selalu memberikan warna. Dia selalu menarik orangnya. Roh Kudus ini El Shaddai. Dia lembut. Dia menghibur. Dia mampu mengobati. Berbeda dengan karakter Sang Bapa. Dia memiliki kekuasaan, hak mencipta, melindungi, dan sumber segala kekuatan. It's the power. Jadi untuk menjaga keseimbangan sang universe semesta ini, ibulah yang berperan agar hubungan antara Bapa dan anak semakin erat. Inilah yang digambarkan Tuhan, biarlah kehendakku jadi di bumi seperti di surga, agar keluarga kerajaan Allah hadir di bumi. Kenapa sang ibu kita ini setia? Dia yang menguatkan kamu anak-anaknya dari kelemahan jiwamu. Dengan kelembutannya, dia memberikan kasih dan cahayanya. Dia menghiburmu, bahkan menari untukmu. Dia juga yang menyulam hidupmu menjadi harapan. Dan dia yang meningkatkan engkau dengan Sang Bapa itu. Jadi banyak sekali konspirasi mereka agar sosok Poinnya citra apa, Troy? feminim. Poinnya apa, Troy? Poinnya apa, Troy? Biar dibantah, Troy. Poinnya, Troy. Iya, jadi banyak sekali usaha mereka yang ingin menyembunyikan citra ibu bahwasannya Roh Kudus ini adalah perempuan. Itu pertanyaannya. Kenapa orang Kristen ini selalu mendukung konsep-konsep 431 Jadi penghilangan konsep-konsep gender ya, itu? penghilangan kelamin Tuhan ya. Kenapa harus dihilangkan gitu? Bukankah manifestasi Tuhan itu harus penuh di bumi? Kenapa hanya kelaki-lakian yang kalian lihat? Sang ibunya kalian lupakan. Lalu naga besar itu memburu sang ibu ini, kalian tidak peduli lagi. Bukankah malaikat situ sudah membuka rahasia siapa perempuan ini yang telah melahirkan anak laki-laki itu? Lalu anak laki-laki ini berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bagaimana nih cara pandang kalian ini, keimanan kalian? Ya? Ya silakan dibantah. Yang Kristen jagal, Mbak Caroline. Kalau Bob mah udah tewas dari tadi sibuk. Iya. Menurut saya begini ya, kalau ini menurut saya ya. Jadi sebenarnya imam di bumi ini bukan laki-laki, tapi imam di bumi ini perempuan. Itu menurut saya. Jadi sudah salah persepsi nih semua. Imam itu laki-laki. Jagal, suaramu diperbaiki dulu Jagal. Itu tenggelam itu kayak suara ikan yang lagi berendam bluk-kutuk itu Jagal. Coba benerin dulu Jagal. Ya, ini suaranya udah kedengaran bagus nggak? Belum. Kayak lagi ada di kamar mandi kau. Udah. Jadi begini ya.
Imam di muka bumi ini sebenarnya perempuan, bukan laki-laki. Karena tidak akan ada orang bisa sampai bersifat ketuhanan tanpa dia memiliki sifat kewanitaan itu sendiri. Ibunda Nggak Roh bisa. Kudus ya. Ah. Iya. Nggak bisa, iya. Orang-orang mau mengatakan dia sudah sampai kepada Tuhannya, tapi dia tidak ada sifat Ibunda Roh Kudus, nggak bisa dia. Hanya mengaku-ngaku saja kalau begitu. Makanya sempurnanya Tuhan nyata pada manusia itu ya sudah dicontohkan oleh Yesus itu sendiri. Tapi manusia memandang Yesusnya, memandang kedagingannya. Nah, ini yang menjadi pemikiran mereka menjadi liar gitu. Keren sekali. Jadi Abang. Jagal sepakat. Ya, Jagal sepakat kalau Roh Kudus itu perempuan. Lembut. Jadi begini, sesuatu yang keras tidak akan bisa dimasukin sesuatu yang lembut. Jadi yang keras itu harus lembut dulu, diterima dulu tuh Roh Kudus tuh, baru dia nanti bisa lentur dengan sendirinya. Artinya begini, secara pemahaman, secara pengetahuan, apa yang disebut Tuhan, nyatanya Tuhan, bagaimana Tuhan, itu harus diterima dengan kelembutan hati dulu. Kalau diterima oleh akal pikir yang keras, itu nggak bakalan bisa gitu. Karena Roh Kudus itu ada pada orang-orang yang lembut, bukan ada pada orang-orang yang kasar. Kalau orang-orang yang kasar tidak akan bisa menerima apa yang disebut Roh Kudus. Tapi Bapak itu haruslah menjadi seorang yang maskulin. Dia tegas, dia kasar, Ya. karena dia panglima perang. Betul, gitu loh. Bapak itu bisa kasar menjadi panglima perang setelah dia bersifat perempuan itu tadi. Oke, saya rasa udah temu jawabannya. Silakan Mbak Caroline. Ini Jagal suaranya agak ini apa? Ada Malu-malu gangguan. dia bang, abangku dia malu-malu masih, nggak apa-apa. Iya. Tapi udah ditangkap sama dia. Oh iya, Nah, udah sekarang dapat lah. kakak Nanti Caroline tinggal ini. tinggal Kakak dibaptis saja Caroline. nanti ini. Salam kakak Caroline. Ini suara Roh Kudus kita dengar ya, kakak Caroline, silakan. Shalom, shalom. Jadi, saya tidak bisa menjawab Troy dan Jagal ini karena saya tidak mau membahas tentang apa yang kalian pikirkan. Itu kalian yang kalian dapat, itu yang kalian Apa-apamu. yang kalian rasakan itu terserah Nggak apa-apa kalian ya. ya. Tetapi yang saya dapat berbeda dengan kalian, dan marilah saling menghargai. Itu menurut saya. Dan menurut saya di dalam Alkitab tidak ada perkataan Yesus perkataan Bapa Allah atau Yesus Kristus bahwa Roh Kudus itu perempuan, tidak ada. Dan saya tidak mau menambah-nambahin isi Alkitab, dan saya tidak mau mengurang-uranginya. Begitu. Ya. Mereka bilang Roh Kudus perempuan, tidak ada ayatnya yang menambah-nambahi kata Tuhan Yesus. Barang siapa menambah-nambahi isi Alkitab akan mendapat hukuman nanti di akhir zaman. Barang siapa mengurang-urangi isi Alkitab akan mendapat hukuman juga. Jadi saya mengambil semuanya itu sesuai Alkitab saja. Saya tidak juga tidak mau menghakimi, mengatakan saudara-saudara sesat. Itu juga akan berdosa ya, karena kita manusia biasa tidak boleh menyesatkan orang lain. Karena firman Tuhan juga berkata, jika ada orang berkata sesat kepada saudaranya, dia akan dilemparkan ke api neraka. Ya. Dan barang siapa mengatakan saudaranya kafir, maka dia akan diserahkan kepada mahkamah agama, ya. Jadi perdebatan demi perdebatan orang-orang Kristen yang berbeda pendapat, berbeda pemikiran, itu hak mereka masing-masing. Dan saya tidak mau menghakimi, dan saya tidak mau menjudgment atau kamu salah, kamu benar, tidak ada ya.
yang nanti yang akan menilai kita salah apa benarnya adalah Tuhan Yesus. Dan yang terpenting dalam kehidupan kita adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Itu yang diminta Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, janganlah berpecah-pecah. Kita ini percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sudah dibaptis, melakukan apa yang dikehendaki Bapa, hidup benar dan hidup kudus, menerima perjamuan kudus, itulah yang terpenting. Karena Alkitab tidak pernah berkata barang siapa mengaku Yesus satu atau Tuhan Allah itu satu, itu yang masuk surga, tidak ada. Barang siapa mengakui Bapa itu tiga atau Allah itu tiga, itu masuk surga, tidak ada ya. Begitu, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Jadi begini, ketika kita mengatakan perempuan, salahnya kita itu merujuk pada sosok gender gitu. Padahal kalau kita merujuk pada perempuan itu bukan di sosok gender tapi lebih kepada sifat, itu akan masuk sebenarnya, akan bisa diterima gitu. Seperti orang mengatakan Adam itu laki-laki. Kalau bagi saya, Adam itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi Adam itu ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Itulah yang disebut Adam. Jadi begitu ya. Iya, lucunya kan mereka gini ya Bang. Ketika mereka mengakui Tuhan mereka bersosok laki-laki di dalam diri Yesus, tetapi gambar perempuan ini mereka nggak akui gitu loh. Jadi mereka ini sebenarnya nggak perlu kita ajari ya Bang. Iya. Artinya bertanyalah, gambar ibumu yang melahirkan engkau, ibumu yang selalu membalut lukamu, ibumu yang selalu memberikan kau semangat, gambar siapakah beliau? Jadi kelembutan El Shaddai, ya, di mana Wahyu juga sudah menuliskan mereka ini sibuk mencari ayat. Mana ayatnya? Kalau aku nggak pernah percaya Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus itu memang perempuan, makanya ketika kau berani menghujat dia bukan seorang perempuan atau gambar Allah yang diberikan kepadamu, kau tak akan diampuni dosanya. Nah, betul. Makanya orang yang memperolok-olok Roh Kudus itu kualat. Karena apa? Memperolok-olok Jangan menambah-nambahin Alkitab, Troy. Jangan kau tambah-tambahin. Menghujat Roh Kudus, tidak perempuan itu menghujat. Di mana kau itu tak ngomong kondol memang itu tak gitu. Kata Yesus. Ya, jangan marah dulu ya kakakku, karena kakak ini adalah gambar dan rupa Allah. Oke, cuman Allah yang mana? Karena Allah Bapa itu. Kembali kepada kau bilang tadi menghina Roh Kudus itu, kalau dia bukan perempuan itu menghina Roh Kudus. Di mana ya yang menghina Roh Kudus itu? Mengatakan Yesus Roh Kudus bukan perempuan itu penghinaan pada Karena Roh Kudus. kakak mengatakan. Tidak ada ayatnya. Jangan kau tambah-tambahin, jangan kau menurut otakmu terus kau bilang semua orang salah. Iya, ini kayaknya bukan Roh Kudus ini. Lalu hak itu kau Roh menghujat Kudus kan orang. lembut ya. Ini enggak lembut ini. Bukan Roh Kudus berarti. Jangan kau menghujat-hujat siapapun, ya. Bukan hakmu menghujat dan mengatakan Roh Kudus itu bukan perempuan, itu menghina Roh Kudus. Mana ada? Gak ada ayatnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Sang Penguasa langit dan bumi, sebab semuanya ini Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak yang merasa dirinya pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada kami yang kecil ini, yang kami selalu dimarah-marahi, bahkan dianatema oleh mereka. Ini kata Yesus. Ya. Sebenarnya nggak usah bolak-balik membaca kitab sih. Ajaran Yesus itu sudah jelas, ajaran kasih. Kasih itu lahir dari siapa? Lahir dari Roh Kudus itu sendiri. Pesan sang ibu dari surga. Pantesan Sampaikanlah. kau pemikiran kayak gitu, Jagal. Gak pernah kau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya kayak gitu, kayak pemikiran gitu. Setengah-setengah otaknya. Baca tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian kau berpuasa, minta petunjuk Roh Kudus, baru kau ngerti bagaimana apa yang ditujukan Alkitab itu. Jangan kau asumsikan sendiri dengan otakmu yang kecil itu. Tidak usah bicara kita, tidak usah itu ajaran yang sesat itu. Baca, tapi tidak kita maknain apa yang ada di dalam makanya kitab ketika kamu membaca Alkitab, apalagi Kejadian sampai Wahyu, ajaran kamu kasih harus itu meminta hanya kita tuntunan tahu. Roh Kudus supaya kamu mengerti apa yang diartikan di dalam Alkitab itu. Ya, kemudian
Setiap orang membaca Alkitab itu akan menangkap dan memiliki rema yang berbeda-beda. Ya. Jadi jangan Banyak enggak usah orang baca meminta Alkitab. tuntunan Roh Kudus, banyak orang meminta tuntunan Roh Kudus, tapi hatinya nggak lembut. Itu bukan urusanmu, Bagaimana bukan kau itu menghina, jadinya? menghujat hatinya lembut, itu bukan urusanmu. Urusan Tuhan. Yang melembutkan hati orang Roh Kudus, hati orang itu Roh Kudus. Kemudian jika salah katakan salah, bagaimana jika iya Tuhan jika mau tidak, melembutkan, kalau selebihnya diterima itu saja adalah si enggak. iblis. Jadi jangan kau menambah-nambahi, ya. Ya, saya sudah memang kalau bukan Roh Kudus yang meliputi Karolin Jika ini agak hatimu susah tidak juga. benar, jika kelakuanmu tidak kudus, kamu tidak akan pernah melihat Allah. Jika hatimu kotor, jangan mengaku kau melihat Allah. Hatimu itu juga bersihkan dulu. Kelakuan, matamu, perbuatanmu dengan orang lain. Itu kata Tuhan. Barang siapa hatinya bersih, hatinya kudus, itu akan melihat Allah. Ya. Barang siapa pembawa damai, dia disebut anak-anak Allah. Jadi jika kau menghina-hina orang lain, jika kamu menghujat-hujat orang lain, tidak Roh Kudus, tidak Roh Kudus, sombong kali kau. Ya, bukan hakmu sebagai manusia menilai orang lain. Bukan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jika di dalamnya ada kebenaran, kekudusan, kebaikan, menolong orang lain, membantu orang lain, itu dari Roh Kudus. Tetapi di mana kau menghujat, menghina, mengatakan kata-katamu kotor, kamu jauh dari Roh Kudus. Jika otakmu penuh dengan selangkangan, itu juga kamu tidak akan pernah melihat Roh Kudus. Ya, jangan kita sok pintar. Kita ini manusia, banyak kelemahan dan kekurangan. Hanya Tuhan yang sempurna. Jika kita tahu kita tidak sempurna, maka mari kita mengasihi orang yang tidak sempurna juga. Itu yang benar. Manusia, semua kita manusia yang masih dalam darah dan daging, tidak akan pernah bisa sempurna seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna. Jika ada orang mengatakan dirinya sempurna, dia adalah sombong dan itu tidak akan sempurna. Disitulah tidak kesempurnaannya ketika dia sombong. Ya. Yang terpenting, yang fokus kita sebagai orang-orang pemberita Injil, yaitu kita memfokuskan membaptis semua orang dan membawa dia menjadi murid Yesus. Itu yang terpenting. Ini saya sebentar saja ya. Manusia itu adalah gambar Tuhan itu sendiri. Ketika manusia itu tidak sempurna, berarti dia bukan mengambil sifat Tuhan gitu. Simpelnya seperti itu. Sombong kali kau bisa sempurna. Hei, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, bro. Kau yang memiliki darah dan daging, memiliki hawa nafsu, kedagingan, keduniaan ini tidak akan pernah bisa sempurna. Jangan kau sombong. Ya. Pemikiran kau bernipu aja, kau marah saja sudah berdosa kok. Jadi kira-kira ketika Allah berfirman, "Hai perempuan, engkau akan birahi kepada suamimu." Apakah Tuhan mengetahui kata birahi ini artinya apa? Kata-kata birahi itu kan tidak kotor ya. Kata birahi itu untuk siapa? Untuk tujuan Tuhan menciptakan manusia perempuan dan laki-laki adalah beranak cuculah. Tetapi itu kudus hanya untuk wanita atau yang sudah menikah, yang dipersatukan dengan Allah. Ya, jadi kidung agung itu khusus untuk pernikahan. Jika belum menikah, jangan pernah kamu membicarakan hal-hal yang kotor. Ya? Jadi bagaimana seorang laki-laki Jadi itu hanya untuk orang menikah, sesama orang yang sudah tidak ada batasan-batasan, itulah bahasanya itu Roh saja. Kudus Jangan itu kau bawa keluar murah yang hati. bukan Dia hakmu. lembut, dia Ya? menghibur. Tidak ada yang datang dari Roh Kudus dengan marah-marah, karena marah itu karakter neraka. Kehadiran Roh Kudus Ini bukan marah, itu menyejukkan. ketegasan. Tegas itu penting. Ya, tegas. Ngerti kau, tegas. Karena ini adalah upaya iblis untuk menggagalkan manifestasi citra maskulin dan keilahian Tuhan secara feminim lewat Sang Ibunda Roh Kudus. Mereka inilah yang menggagalkan, dan mereka ini yang berlaku seperti naga yang bermata merah itu.
naga ini selalu memburu perempuan yang melahirkan Yesus itu. Yang berkata ini bukan saya, tapi malaikat. Aku akan membukakan rahasia tentang perempuan itu, yang selalu mereka hina dan mereka ancam. Naga itu akan terus memburunya. Sang ibunda Roh Kudus kita ini akan sangat dibenci oleh ibu yang dari neraka, yaitu Isabel. Jadi roh-roh ibunda neraka ini akan sangat marah ketika pengikut Yesus mengetahui bahwasannya kita memiliki ibunda yang merdeka di Galatia 4 ayat 26. Itulah ibu kita. Ya, Halo, selamat malam. malam. Boleh saya menjawab? Silakan. Iya. Jadi, Anda tadi mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah ibu ya, atau perempuan, begitu ya? Benar? Iya, benar sekali. Oke. Jadi, begini ya. Kalau dikatakan apakah Roh Kudus itu adalah perempuan? Tidak. Saya jawab tidak. Tapi kalau dikatakan apakah Roh Kudus itu seumpama seperti ibu, saya mengatakan iya. Karena ketika Yesus berkata, "Aku akan mengutus penghibur atau penolong." Jadi, Kau yakin statementmu yang tadi? yakin? Coba ulangi. Kalau dikatakan Saya mengatakan betul. Roh Kudus itu bukanlah seorang atau bukanlah seorang Pribadi, bukan perempuan. pribadi ya. Bukan seorang perempuan. Oke. Kau yakin ya? Atau bukan seorang ibu. Bukan. Oke, kau Dia itu yakin bukan itu? seorang ibu. Saya yakin. Oke. Sekarang Itu- kau punya Alkitab? Saya punya Alkitab. Buka Kejadian 6 ayat 2. Saya ingin bertanya. Ketika anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, menurutmu siapa yang melahirkan anak-anak Allah ini yang turun ke bumi? Silakan. Oke. Jadi di situ Anda mengartikan anak-anak Allah itu sebagai apa dulu? Saya mau tanya dulu, baru saya jawab. Kejadian 6 ayat Apakah- 2. Anak-anak Iya. Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka Oke. mengambil istri di antara perempuan-perempuan manusia itu. Troy. Lalu Itu anak-anak kejadianmu, Allah Troy. itu menghampiri anak perempuan Oke. manusia. Pertanyaan Oke, saya, sudah. Itu anak kejadian Allah itu, ini yang melahirkan siapa? itu kejadian sebentar, Nuh, itu kisah Nuh, Troy. Kejadian 6 itu. Sebentar saya jawab dulu sebentar. Itu kisah Nuh itu. Iya, sebentar. Konteksnya kisah Nuh itu. Gimana sih? Iya, sebentar ya, saya jawab dulu. Itu kejadian 6 itu kisah Nuh. Halo. Iya, jadi kalau Anda mengartikan kalau anak-anak Allah ini sebagai pencipta ya atau sebagai YTWF itu, Anda salah di situ. Karena Israel sendiri pun dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kita Malaikat baca pun dikatakan selanjutnya ya. Jadi Silakan. ketika anak Allah ini menikahi dan mengampiri anak perempuan manusia, maka perempuan manusia itu melahirkan bagi mereka orang-orang yang gagah perkasa, dan disinilah yang disebut raksasa yang pertama di zaman purbakala. Kisah Nuh Kalau tuh. kita melihat anak yang dilahirkan mereka namanya Nephilim. Pertanyaan saya, kalau anak Allah ini dilahirkan manusia, bagaimana anaknya bisa bertumbuh jadi raksasa? Sekali Sudah. lagi, siapa yang melahirkan anak Allah di sini? Oke, sudah ya. Jadi kalau ditanya siapa, ya pasti orang-orang di situ. Kalau secara detail saya nggak tahu karena nggak ada datanya. Tapi di situ jelas kita nggak bisa mengartikan
anak-anak Allah itu sebagai siapa? Karena malaikat sendiri pun dikatakan sebagai anak-anak Allah. Israel pun sendiri dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kita nggak bisa secara pasti mengatakan kalau anak-anak Allah itu adalah Allah atau Allah itu sendiri atau Yod-Heh-Vah-Vah itu sendiri atau Allah itu sendiri atau orang Israel. Kita nggak bisa secara pasti karena itu kan hanya dikatakan secara gambaran atau secara hanya kita bisa membaca, kita hanya bisa mengartikan secara apa yang tertulis. Kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan kalau itu adalah anak Allah atau anak Sang Pencipta atau anak ini atau anak itu, kita tidak bisa. Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku bercerita tentang hal-hal surga? Terus. Jadi apa yang dinyatakan Yesus, siapa bapak dan ibunya adalah tentang keilahian, Ya. Ibunya keluarga siapa? kerajaan surga. Ibunya siapa? Allah Roh Kudus. Ya, di mana datanya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba dibacakan. Manja sekali kau ya. Ini gak apa-apa ya. Jadi ketika manusia itu meninggalkan dunia selesai dengan segala urusannya, maka dia akan bertemu dengan keluarga kerajaan Allah, di mana ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Ibunda Roh Kudus yang akan menjadi saksi hidupmu. Gimana? 1 Yohanes berapa? 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu di mana dikatakan di situ Bunda Roh Kudus? Baca saja ayatnya, nggak usah kau komplain. Baca ayatnya dulu, baru kau bisa menanggapi. Baca ayatnya. Saya baca nggak begitu bunyinya. Baca ayatnya. Oke, saya baca tapi keluar dari aplikasi nih. Hah? Saya keluar dari aplikasi. Kau saya minta baca. saya kasih tak bertanggung jawab membaca, Ya kau lalu udah. keluar. Ya sudah, kau Seharusnya. itu sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Seharusnya Makanya yang menunjukkan. tergenapi. Apa yang mau kau bantah kalau kau nggak paham? Kenapa sih takut? Kau nggak dijawab dari tadi. Anak Allah itu yang melahirkan siapa? Jadi Data orang-orang adanya seperti nggak kau benar. ini lah yang banyak menghidupi Kristen dunia. Data Anda ini tidak benar. Manusianya kayak kau. Data Anda ini tidak benar. Baca Coba. ayatnya. Data Anda ini hoax. Baca ayatnya baru kau bisa bilang hoax. Iya. Baca Itu ayatnya tanggung jawab penipu. Anda. Yang menunjukkan data adalah Baca Anda. ayatnya penipu. Anda seharusnya yang bertanggung jawab soal itu, Kau bukan saya. penipu. Baca ayatnya. Kubacakan. Iya, Ini kubacakan. Ya, 1 silakan. Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam kurung ya, di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Iya, di mana Kalau Yesus mengatakan sebentar. siapa yang melihat wajahku telah melihat rupa Allah, berarti Diam. Yesus sudah menunjukkan siapa Bapanya. Diam dulu. Sekarang sebentar, saya jawab. pernyataannya, ketika Kenapa Tuhan takut? menciptakan laki-laki dan perempuan, apakah perempuan Kenapa itu mulai tidak panik? segambar dengan rupa Bapa? Oke, saya jawab ya. Tentu, Diam, Anda diam. perempuan Diam. adalah gambar Allah. Diam dulu, saya jawab dulu. Pertanyaannya, Allah panik yang nih. mana yang gambar Dia dan emang- rupanya sama seperti perempuan? Inilah yang Sudah. kalian hujat. Sudah. Kenapa gambar dan ibumu, gambar rupa ibumu kau hujat? Sudah, Ingat saya jawab ya. boleh. Saya mengingatkan, jawab? gambar dan rupa ibumu adalah Kamu tidak gambar ada yang Allah. menunjukkan. Paham kau? Enggak apa-apa. Jadi Bu kalau kau Carolina, nggak apa-apa. memutuskan sebagai anak Kita- yang durhaka kita di tunggu tempat saja. ini, enggak masalah. Tapi kau sadar Kita kan? tunggu. Gambar dan rupa ibumu saja tidak kau katakan gambar Allah. Gak usah kemana-mana, nggak ada yang ngomong kayak gitu tadi. Kamu Ya, yang bernarasi oke, boleh saya jawab ini? Sekarang saya tanya kau Boleh saya Carolina, gambar dan rupamu Ini sebagai yang penting. perempuan gambar siapa? Kenapa dia tidak berani dengan saya? Kenapa dia tidak berani Jawab dengan Carolina. saya? Kenapa dia tidak Kau berani perempuan. dengan saya? Gambar Kenapa Jawab dulu. kenapa dia tidak berani dia dengan nih saya? bocil, nggak tahu apa-apa dia ini. Kenapa Ngapain Troy tidak dijawab? berani dengan saya? Hah? Kenapa Dikasih Troy tidak ayat berani dengan banyak saya? keluar dari device. Boleh saya diberi kesempatan bicara? Boleh saya diberi kesempatan bicara? Gantian. Ya, Troy diam dulu.
Oke, kita bahas kejadian. Oke, kita ikuti mau dia. Di kejadian itu serupa dan segambar dengan Allah itu dikatakan Adam, bukan Adam dan Hawa. Anda itu kurang membaca, kurang mengerti apa yang Anda baca. Di situ dikatakan Adam, bukan Adam dan Hawa. Hawa itu diambil dari tulang rusuk loh, masalahnya. Kenapa Anda mengatakan itu Adam dan Hawa? Sementara yang manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Kemudian Allah atau Tuhan atau Sang Sumber itu mengambil tulang rusuk dari Adam agar Adam mempunyai pendamping. Anda membaca nggak itu? Ya, pendamping yang sepadan. Benar-benar. Anda membaca nggak itu? Kenapa Anda mengatakan segambar dan serupa adalah Adam dan Hawa? Halo? Anak durhaka tidak akan pernah mengakui gambar ibunya adalah gambar dan rupa Allah. Itu anak durhaka Ini, ciri-cirinya. Sekarang kita mulai Jadi paham siapa iblis dan setan ini bertujuan ingin menghilangkan citra feminim sang ilahi. Agar apa? Agar manifestasi penuh dari sang ilahi di bumi tidak terjadi. Jadi kita sudah bisa membedakan suara-suara mereka, teman-teman. Mereka inilah sang penghujat, sang ibunda Roh Kudus ini. Gambar perempuan itu tidak diakuinya. Sementara Yesus jelas mengatakan, barang siapa yang telah melihat wajahku telah melihat wajah Bapa. Tapi sang perempuan ini mereka hilangkan. Inilah neraka dari neraka. Kenapa capek ya ngomong? Ini boleh diganti nggak orang? Ini orang tak berilmu diganti aja. Orang tak berilmu diganti aja. Bang Jagal mau bantah Bang Jagal? Enggak, pakai data lah. Atau Iya, pakai data kejadian 1, 2, 6, 7. Kalau orang tak berilmu, dia berasumsi. kalau orang tidak berilmu diganti saja. Ya. Siapa? Bang Jagal mau komentar Bang Jagal. Silakan Jagal. Percaya Adam. Iya, saya berkomentar sebentar. Ketika orang masih meyakini Adam itu manusia pertama, maka gagallah dalam berketuhanan. Itu bantahan saya. Juga gak ada datanya. Congor toh. Gak ada sebenarnya datanya itu Arif. Pakai data Troy. Silakan Troy. Pakai data Troy. Sebenarnya sudah banyak data yang kita sampaikan. Cuman anak durhaka dan perempuan neraka ini akan terus-terus menentang sang ibunda Roh Kudus itu. Datamu kau Karena mereka ini penghujat dan gak akan pernah diampuni dosanya mereka ini. Jadi kalau sudah kita baca di Wahyu 12, tentulah kita mengetahui siapa rahasia sang perempuan itu. Maka naga merah itu akan memburu perempuan ini berikut perempuan neraka ini yang namanya Kirana ini. Ini naga besar ini si Kirana ini. Carolina gantian. Maksud Troy itu gini, Bu Carolina. Kalau anaknya itu Tuhan, kan bapaknya juga Tuhan. Itu kan gak ada datanya. Arif. Jangan kau bela dia yang tidak ada ibunya datanya. itu manusia, gitu maksud Troy. Tidak ada maksudnya itu tidak ada data sesuai Enggak, data. maksud coba bukan datanya bahwa selama Yesus hidup di dunia, Yesus memanggil ibu kepada Maria di mana? Di mana ayo? Itu bukan urusanmu. Begini, yang Itu penting bukan tidak urusanmu. Bahasa neraka kan? Jelas kan? Memang naga ini si Kirana ini, naga merah yang memburu ibunda kita. Makanya Wahyu 12 itu sangat jelas. Memburu ibunda malaikatlah yang memberitahukan. Saya menyayangi Roh Kudus, saya menghargai Roh Kudus, setiap hari saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya. Malaikatlah yang telah memberitahukan. Ternyata di room ini ada anak durhaka dan seorang naga perempuan. Kamu yang dekat menghina orang. Aku tidak ada menghina siapapun di sini tadi. Aduh, gantian lah teman-teman, gantian. Siapa yang mau jawab ini? Siapa yang mau jawab? Bu Carolina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia menghujat. Silakan ketua.
Ya, dia itu orang-orang Ketua. Dia yang yang menghujat tidak- orang. Dia Ya, ya. seperti melempar batu mencuci tangan. Dia Belum Ya, masuk ketua kita- yang menghujat, bukan ketua Ya, lah. iya, Jangan Bapak. salah paham Carolina. nggak apa-apa. Kita diajarkan Troy untuk itu saya mengasihi. bilang ke ketua. Halo, Troy ini Bu Carolina. seperti apa namanya? Maling teriak maling. Dia yang malingnya, dia teriak maling itu dia. Bu Carolina, nggak apa-apa. Kita ini diajarkan untuk saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, mengasihi Betul. Dari tadi musuh saya lihat sekaligus. itu, dengar nggak? Saya Jadi- tadi menghina orang nggak? Benar nggak? Iya, iya, iya. Walaupun dia Tidak ada saya menghina, menghina, kan? kita tidak perlu Dia membalas menghina saya, kejahatan. Ada si Troy, kan? si Troy menghina siapa? Kan nggak ada. Oke. Nggak Menghina ada saya, nyerang dikatain saya pribadi, menghina. kan? Dia katain saya naga tua. Iya, datanya Saya di ini mana? bukan Yesus, Kalau Roh naga Kudus kutipis, itu gimana adalah sih? perempuan. Di mana Dia datanya? Ya, menghina saya. naga Ingat itu kau? marah Di ketika mana dia mulutmu sadar akan kau makan sendiri. ia tahu Hujatanmu telah itu akan kau menghujat makan Roh sendiri. Kudus. Ya. Di mana datanya? Holy Spirit as a she as a mother, some like the second Data. century Valenti, identified the Spirit special as a mother Datanya and di figure. Datanya di mana? Ya. Jangan Jadi sosok ini bahasa dalam Inggris di sini. pandangan Kristen awal sudah mengenal Jangan sang pandangan. ibunda Jangan Roh pandangan. Kudus. Jangan Ini. pandangan. Ya. Semua Jangan yang pandangan, tidak sesuai data data. itulah penyesat. Jadi jangan dengarkan. Ya. Iya, datanya di mana? Anda tadi membawa kejadian, terus membawa lagi tentang 1 Jadi Yohanes. anak durhaka, dengarlah ya. Suara nada psikopat Anda tidak membuat saya terpengaruh. Sebab ibunda saya, Sang Roh Kudus ada bersama saya. El Shaddai, Oke, ya. ibuku Saya mau yang meluruskan. menghiburku, ibuku peliharaku, kuduslah ibuku. Oke, Dalam saya nama mau meluruskan ribu sebentar. Roh Kudus. Begini ya. Kalau saya sebenarnya sepakat ya, sepakatnya sama Troy ini di mana? Ada sepakatnya. Kau nggak usah cari remis, kau nggak ada sepakat kita. Nah aja kau anak, nggak mau Kalau- sepakat mana durhaka, kalau- nggak mau gua. Ya, sebentar. Saya mau bicara. Kalau dikatakan apakah Roh Kudus itu adalah seorang perempuan, saya tidak setuju. Tetapi kalau dikatakan apakah Roh Kudus ini seumpama seperti seorang ibu, saya sepakat. Perilakunya maksudnya. Saya sepakat kalau dikatakan Roh Kudus ini karakternya seumpama dengan Roh Kudus, karena Yesus mengutus Roh Kudus ini adalah sebagai penolong, sebagai penghibur. Jadi kalau dikatakan seumpama seperti seorang ibu, bahkan Yod-Heh-Vav-He dikatakan sebagai bapa, karena walaupun dia bukan laki-laki, tapi karena dia pribadi yang seperti seorang bapak kepada anak. Kalau bapak itu fathernya jelas maskulin, ketua. Ya, sebentar. So, jangan Aduh, dipotong dulu. kau itu. Jangan dipotong sebentar. Kenapa kalau Yod-Heh-Vav-He diseumpamakan seperti seorang bapa? Ya karena dia bagikan seorang bapa dengan anak sebagai pelindung kepada pengikutnya, kepada hambanya. Itu Yod-Heh-Vav-He digambarkan, dan Roh Kudus digambarkan seperti seorang ibu. Saya sepakat, karena Roh Kudus ini digambarkan seperti penolong, penghibur. Tetapi kita tidak bisa mengatakan kalau dia adalah benar-benar seorang wanita. Tetapi karakter atau sifat dari Roh Kudus ini adalah sebagai penolong, penghibur, bagaikan seorang ibu. Mengaku-ngaku. Gimana? Gimana aja kan? Maka Silakan dia Jagan. begini, orang-orang yang mengaku-ngaku dia pengikut Kristus atau agama Kristen, dia itu tidak akan bisa mengeluarkan atau menularkan kasih di dalam kehidupannya kalau dia tidak mengakui kalau Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus itu Di mana? Roh Kudus itu yang bisa mengeluarkan, salah satunya kasih itu sendiri. Di mana datanya Salah satu Roh yang Kudus ini adalah dilahirkan perempuan? oleh Roh Kudus Di mana? itu kasih Di mana? itu. Bang Jagal udah dapat gak ayatnya? Kalau Roh Kudus ini juga adalah ratu di surga sebagai pendamping sang Bapa. Di mana datanya?
Enak aja. Datanya di mana? Enak aja lo. Jangan asal congor di Aku sini, ngomong nggak ada sama asal Bang congor. Jagal. Iya, di sini nggak ada asal Sabar. congor. Kalau mau nyontek sabar dong ya. Sabar. Ini aku mau nanya Oke Bang lah ya, Jagal. terima kasih. ya. Bu Carolina, Dia memanggil naga ya guys. kalau tidak nyambung atau Nah, dia manggil ini naga adalah nih. kaumal tersesat, ya turun aja. Karena ini nggak akan mendapat iman. Kita nggak akan menambah iman. Di sini namanya mempersesat kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita turun saja. Bukan Karena di masalah sini itu, ini diskusi tidak ini, menggunakan data. Ketua. Di sini tidak ada yang menggunakan sebentar, data. Ketua, diam dulu Ketua. Di sini tidak ada yang Ini. menggunakan data. Sebentar Ketua, diam dulu. Ini kan sesama Kristennya. Saya tanya ke Pak Denny. Pak Denny, apakah sudah diangkat oleh Elohim langsung sebagai Tuhan? Pak Denny, silakan jawab yang jujur, Pak Denny. Tidak. Jadi Pak Denny statusnya sebagai Tuhan ya sekarang ya? Iya. Nah, iya gitu. Ini kan juga Kristen. Makanya kita diskusikan di sini. Iya, jadi Pak begitulah. Denny ini sudah diangkat sebagai Tuhan langsung dilantik Elohim tanggal 10 Maret tahun 2024 ya Pak Denny? 10 Maret 2024. Nah iya. Ayo Carolina mau membantah apa yang mau dibantah? Nggak perlu dibantah orang yang udah kayak gitu pemikirannya. Yang penting saya mau membacakan Alkitab yang benar saja. Di luar Iya. Alkitab itu adalah sesat. Gitu aja saya. Terima kasih. Jangan saling menyesatkan lah. Waduh, kau itu gimana Bukan sih? menyesatkan apa yang tidak ada di Alkitab, ditambah-tambahin. Itu namanya asumsi, bukan lagi dari firman Tuhan. Arif ini sengaja dia memelihara Troy dan lainnya supaya terjadi kekacauan. Coba Troy, Ya, apakah betul. nabi di Kristenan itu Kamu sudah tidak berakhir sesuai Troy? data kamu pelihara. Belum. Ini kenapa? Pakai data Troy. Iya, kita tunjukkan datanya. Itu gampang sekali ya bangku ya. Bahwasannya setelah Yesus bangkit, Nabi masih bekerja. Termasuk juga yang menciptakan konsep tri personae una substantia descreti non separate. Dia tinggalkan konsepnya, dia masuk ke mana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan mereka kan. Dia masuk ke aliran profetik kenabian ya. Montaneisme namanya. Dia tinggalkan konsep itu, tapi dimakan sama mereka itu juga. Nah, begitulah Kristen ya. Makan dari sisa-sisa. Jadi kita Nggak buka ada kisah para Mana ayatnya? rasul. Tunjukkan ayatnya bilang. Ih, sabar ya naga. Jangan kau lawan-lawan terus Ibunda Roh Kudusku ya. Jadi di ayat ini Yang Ibu, kulawan kau si iblis, kau yang si iblis, ya. Ini kau si iblis dalam nama Yesus Kristus. Yesus aja bekerja tidak sendiri, dia bersama ibunya naga ya. Kalau kamu memang matamu merah Jangan melihat kau ibundaku. tambah-tambahin, tidak ada di situ Yesus bekerja dengan ibunya, tidak Saya ada. tahu kau sangat marah ketika kau tahu siapa Ibunda Roh Kudus. Tidak ada ayatnya. Ketika kamu menambah-nambahin, kamulah si naga itu. Kamulah si naga tua Bukalah di merah Wahyu itu. Kamu. 12. Wahyu 12 Ya itu kaulah orang yang suka menghujat. Pada waktu Karena itu, karakter dalam iblis jemaat itu apa? di Antioquia, dia mencemooh orang ada lain, dia beberapa merendahkan nabi orang lain. yang Itulah mengajar. karaktermu. Jadi Karaktermu lah situasi di naga itu. Antioquia Karena kamu sombong adalah dan situasi menghina orang lain, itulah di karaktermu mana ya. Yesus Jadi telah kamu bangkit. berkaca, beli kacamu yang besar. Siapakah nabi-nabi yang Beli masih kacamu bekerja yang besar, itu? kamulah naga tua itu. Pertama Barnabas, yang kedua Simeon atau Niger ya, biasa disebut Niger, dan Lukeus orang Kirene. Mereka ini adalah nabi yang mengajar di Antioquia setelah Yesus bangkit. Jadi banyak sekali Jadi apa pemahaman hubungannya? mereka. Yang seperti kau bilang tadi, Ibu Roh Kudus itu mana hubungannya? Nggak ada Tadi ayatnya. kan Bang Ari minta ayat kalau saat ini juga Sesuai Nabi apa masih yang kamu bekerja. katakan? Ayat di kemana Jadi kamu sudah kita lari? penuhi ya Ayat teman-teman. apa kau baca? Apa yang kau artikan Jadi berbeda? jelaslah bahwasannya Nabi Tuh. masih ada di zaman sekarang. Bahkan Nabi bersiar menjadi pewarta kerajaan surga.
Jadi eksistensi yang diberitakan adalah Sang Bapa, Putra, dan Ibunda Roh Kudus. Kita tidak boleh mendebat, apalagi menghujatnya Mana aku sebagai bacakan itu? ibunda kita. Karena kalau kita musuhin Ibunda Roh Kudus, berarti ibu kita Saya adalah tidak Isabel. memusuhi Roh Kudus. Saya Isabel mengundang Roh itu Kudus setiap hari. adalah Gimana pemarah. Isabel itu suka menyesatkan orang. Isabel Kau itu itu suka menyesatkan orang. mengutuk. Ya, Sebab saya karakter adalah kebenaran. dari Kau yang mengutuk itu Ibunda dari Roh kau. Kudus tidak ada di dalam dirinya. Isabel itu tidak lembut. Dalam nama Yesus Kristus tidak ada. Isabel itu suka menggunakan doa-doa yang berlindung di balik Kau tabir naga yang ilahi. menyamar menjadi malaikat terang. Diam Isabel kau. itu adalah Dalam sumber nama Yesus Kristus, perpecahan kamulah di iblis itu. dalam Dalam nama tubuh Yesus tidak ada seperti kau Kristus katakan dulu. Yesus, Sok-sok ya. lembut kau, sok-sok mengatakan Roh Kudus, padahal kamulah naga itu. Jadi, ya, di mana tidak ada kita kebenaran, di harus situ mengenal bukan Roh Kudus, gerakan karena dari Roh kaum Allah itulah profetik, Roh kebenaran. Di di mana dia mana menambah Alkitab, Nabi itulah kita Roh naga itu. Ya, telah mewartakan Roh Kudus itu selalu membawa kebenaran, kekudusan. Karena Roh Allah adalah Roh kebenaran. Di mana ada kebenaran, ada kemerdekaan. Tidak seperti kau menghina-hina orang. Dan kau tadi menambah-nambah Alkitab, itulah kau naga, sibilis yang mengaku menjadi malaikat terang. Jadi diam kau. Wahyu 12 ayat kita bacakan Kau udah lagi. menampai Wahyu, kau usah kau baca-baca Takut dia. itu jika otakmu Naga kotor. itu memang sangat takut ya kalau kita bacakan Kau. pewahyuan ini. Iya. Karena dia takut. Kenapa? Karena Aku tidak pernah ketahuan takut dengan Alkitab. karakternya. Aku membaca Alkitab setiap hari. Aku mendengarkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tidak ada yang kutakutkan dengan ayat apapun. Yang ku dengar, ku tenggeng itu kau. Ya, iblis itu takut dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus sucikan tubuh jiwa dan rohku. Ya, darah Yesus hancurkan apa yang dipikirkan Troy ini dalam nama Yesus Ibunda Kristus. Roh Kudus akan Kuasa memaafkan Allahku lebih besar kamu. dari apapun dunia ini. Ya. Apapun kau mengatakan dengan kelembutan, iblis Ibunda itu Roh membawakan Kudus apa? itu Bukan kekerasan, akan tetapi dia bilang, datang untuk dengan membawakan apa yang damai lembut supaya orang sejahtera terlena. Itulah si yang bilis yang benar. kuletakkan di Si hatimu bilis itu selalu adalah membawakan, memperdayakan rendah hati, orang lain dengan kata-kata yang lembut. kelemah Ya, tetapi lembutan. Allah itu, sang Allah itu Dia adalah memberikan Allah yang kamu murka. Dia obat, marah, dia akan menghancurkan yang dan selalu menghajar setiap menemani orang yang menyesatkan hari-harimu, orang lain. Ya, memberikan kamu semangat ketika kamu menyesatkan layaknya orang lain, seperti seorang maka akan ibu datang guntur dari Tuhan yang Yesus. selalu ada Tuhan Yesus di itu sisi selalu membawakan anak-anaknya. kebenaran. Di mana tidak ada kebenaran, itulah penyesatan. Ya, Roh Kudus itu berperan sebagai kamulah ibu penyesat kita itu, Troy. yang menuntun, Kamu menghibur, iblis yang mengaku menjadi membantu malaikat kita, terang dengan anak-anaknya, kata-kata lembut dan sok lembut. agar Karena iblis kita itu menyamar menjadi malaikat terang. bertindak dan Ya, berlaku sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam Apa bisikannya sih? yang lembut, Masih mendoakan agama ya selama ini ya. dalam bisikannya yang lembut, ya, Ibunda Roh Kudus ini menyentuh hati yang rapuh dan hilang. Dan Ibunda Roh Kudus ini juga sanggup mengubahkan naga yang matanya merah suka marah-marah ini menjadi orang yang paling memiliki kasih. Tapi belum saatnya, ya. Karena semua itu dari tadi aku tuh memiliki kasih, di mana kasih itu menghajar dan menegur. Kata Yesus, barang siapa yang kukasihi maka akan kuhajar dan kutegur, Dalam kata Tuhan Yesus. hadirnya Ya, ketika Yesus Kristus berkata, barang Ibunda siapa Roh kukasihi Kudus, maka dia yang kuhajar dan kutegur. Tahu kau itu? Yesus sendiri berkata, barang siapa kukasihi dia akan kutegur, maka kau kutegur dengan keras. Jangan kau menyesatkan orang. Oh, aku merasakan itu, Bu. Ya. iya. Bapak merasakan belayan Roh Kudus? Oh iya. Luar makanya biasa, ini, Bapak. Luar nah, biasa. ini ngerti Ribu malaikat sukacita. Nah, Ya. ini untuk umum. Iya, ini untuk umum ya. Ini Iya, iya, saya iya. bilang untuk Silakan, umum Pak, silakan. manusia ya. Oh, silakan. Roh benar dan di hati. Ngerti nggak? Setidaknya Betul, mengerti kan? Bapak. Ibunda Roh Kudus akan datang dalam kelembutannya. Dia akan membelai hatimu yang rapuh dan hilang.
Ibunda Ya. Roh Kudus akan memeluk engkau, Bapak. Kasihnya Kira-kira yang ada hangat, nggak ya yang yang saya tidak bicara pernah ini? sirna. Betul, Bapak. Pak Troy, Iya, kira-kira ada nggak yang saya bicara nih? Roh benar dan di hati kepada manusia. Lo umum kan, rohani itu kan kepada manusia kan? betul. Karena ada nih, berarti dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki, berarti namanya rohana. Gitu ya, Bapak. Nah, jadi Roh Kudus ini dimanapun dia ada selalu memberikan warna, Bapak. Karena dialah yang mengajarkan cinta. Warna apa? Jangan-jangan bunglon nanti lo. Betul. Kenapa Bapak jadi marah kepada Ibunda Roh Kudus? Jangan marah ya, Pak ya. Bapak nggak boleh menghujatnya. Bukan marah, itu untuk orang lo. Kadang bunglon ya. Ini Di Bapak sana kan udah sini, ujur ya, di tempat giginya saya juga begini, suka di goyang-goyang ya. Jangan di hari tua Bapak jadi menghujat Roh Kudus, nggak boleh. Ibunda Roh Kudus kita ini berperan sebagai perempuan karena dia yang membelai Bapak. Pak Niko Iya. Bolas. Dia Iya, Bapak ya. menyamar menjadi sok Nah, lembut, arti kudus itu apa ya? Setahu situ ya. Kudus artinya dia terbebas dari seluruh karakter neraka, yaitu marah-marah, Tidak. suka Bapak itu menfitnah. pemarah, Bapak Allah itu Suka pemarah. dia Jika ketawa. Pak dia Troy ini, Pak kepada Troy yang ini, jahat. ya, Bu, Pak Troy ini kayaknya keponakan Habib nih, bisa memadamkan api neraka. Betul. Jangan-jangan Iya. kebalikannya, Pak Troy di sana, Pak Iya, Troy bilang benar, bisa benar. memadamin api neraka. Gini Pak Troy. Di mana orang yang lembut, sok suci, itulah yang orang-orang yang jahat sebenarnya. Dia menyembunyikan kejahatannya melalui mulutnya yang lembut, tetapi hatinya jahat. Tetapi orang yang terus terang, bla 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 bla, bla terus, itu orang yang mengasihi. Apa yang di hati atau yang keluar, mengasihi orang lain, terus terang, ya. Tidak sosok lembut, tidak sosok di karakter seperti, maaf kata ya, orang Batak itu tas selesai. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu mulutnya tapi hatinya di belakang punggungnya pisau. Ya. Jadi saya itu kata Yesus sendiri Ini saja. Bang Ari barang ini siapa orang ku Batak kasihi, apa orang dia Jawa akan ini? kutegur dan kuhajar, kata Tuhan Yesus. Ini Yesus sendiri berkata, barang siapa ku kasihi akan kutegur dan kuhajar. Jadi kita harus membawakan orang itu pertobatan, kebenaran. Tetapi perkataan kita itu membawa dia ke dalam perjalanan kebenaran, bukan menghujat dia, mengatai dia itu iblis atau mengatai dia siapa itu, bukan, ya. Jadi harusnya Jadi kamu Ibunda itu Roh hanya Kudus menyamar itu menjadi orang-orang yang sok lembut, memberitahukan, ya. Tetapi dari tadi perkataanmu aja kotor. Karena naga ini selalu melawan Ibunda Roh Kudus sampai dia lupa di komal siapa Enggak, dia. begini ya, ini nggak bakal habis. Jadi, Ini ada Bang pemberontakan. Ari ini orang Jawa. Pemberontakan gitu. rohani. Ya. Pemberontakan rohani itu tetap ada. Hmm. Berdasarkan, nah seperti buku itu ya, sebagai guru. Ya guru itu dari buku kebanyakan. Jadi ada pelajaran itu, ada pemberontakan dengan kebenaran rohani itu. Pasti deh. Dan juga saya nilai ya, banyak loh di sisi lainnya orang mendoakan agama itu ada ya, tapi itu salah. Ya, orang beragama itu banyak ya, bukan untuk oknum itu. Jadi Ibunda Roh Itu Kudus sesat ini itu, Pak. udah selesai. Sama aja begini nih, orang selesai, melakukan selesai. dosa nih, sepertinya jangan mencuri, jangan apa memperkosa, tapi dia lakukan. Jadi Nah, Bapak sedangkan- sudah kenal dengan Ibunda Roh Kudus belum? Gini dulu, dengar dulu. Jadi dia melakukan belum itu kan? kenal. Dia melakukan Menurut itu, Bapak, ketika Yesus itu memperkenalkan Bapaknya, apakah Yesus lupa memperkenalkan ibunya, Pak? Bukan, gini. Bukan. Nanti dulu, nanti. Jadi nanti mereka inilah penghujat Tuhan sebenarnya. Yesus Bukan. memperkenalkan siapa Bapaknya, Iya, tapi nanti, mereka itu nanti. menghujat Ini aku ibunya. mau kasih dulu, kasih penjelasan. Makanya kita buka ya Pak ya, di Wahyu 12, di situ malaikat sudah memberitahu rahasia siapa sang Ibunda Roh Kudus ini. Malaikat itu berkata kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Rahasia perempuan ini, dia akan diburu oleh naga besar bermata merah, yang katanya dia juga seorang perempuan ya. Ya, Dan ibu dan ketika anak. naga itu Iya, sadar, itu. iya,
Ketika naga itu sadar keberadaannya sudah Oh, diketahui, nggak ada ceritanya maka naga itu sadar. naga itu itu- tambahan ngarang kau. bukalah Alkitabmu, botol. Ngarang ketika Wahyu naga itu 12 ayat 13. Memang dia tuh ngarang itu Pak Diko menulis. Bukan, Dia tuh ngarang Alkitabmu. bebas, dia mengarang bebas. Nah, Wah, gini, yang ini bukan datanya, ayat datanya dia. ini, datanya. Dengar Ini baik-baik datanya ya. yang tidak seperti yang kau katakan Wahyu tadi. Yang datanya 12 Wahyu 3 ayat 13. Barang siapa Bacakan kukasihi, itu. kutegur dan kuhajar. Dan Sebab ketika itu akan naga hatimu dan perempuan bertobatlah. itu sadar Ya. kalau Itu dia ya, ini telah baru- ketahuan tindakannya mengarang yang bebas, selalu Pak, Diko. menghujat Gak usah sang dengar ibunda dia. Roh Kudus. ada naga perempuan. Naga ini perempuan. Suka berteriak dia ketika kita memuliakan Itu ibunda Roh menceritakan Kudus. seorang ibu dan anak. Nah, makanya Ya. buka ya Ibu itu Alkitabmu. menolong seorang anak. Datanya. Betul. Wahyu 12 ayat 13. Perempuan itulah yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa Iya. anak laki-laki itu? Yesus Kristus. Iya benar. Yesus Kristus itu. Betul Bapak. Jadi Bapak jangan berpihak kepada naga sedeng ini ya. Karena naga itu suka marah-marah. Itu ya, dia Ya, mengalahkan dia naga itu mewakili ular seluruh tua, karakter dan sifat neraka Bapak. Iya, itu Ya, kembali ke Adam ya. Maka Kembali ke pakailah Adam. semua sifat dari sang ibunda kita yang sombong kali dia. menghibur, Ini kau dengar yang Alkitab ini, lembut. Makanya Baca Wahyu Alkitab. itu dikorelasikan tersambung dengan Adam dan Hawa. Makanya Bunda Maria tuh Hawa baru dan dia anak Adam baru. Ya. Dia mengalahkan naga ular tua itu. Ngerti nggak? Tugas naga sekarang itu apa, tanya Bapak? tentang kesesatan nih. Naga Sesat, ya. merah itu yang matanya merah itu ngapain tugasnya? Naga itu. Hah? Naga itu ngapain di bumi dia? Dia marah-marah ngapain? Oh itu kan ada dia menyemburkan ininya menjadi sungai. Apinya Itu kan betul. Dengan Ah. bahasanya, mulutnya yang tajam, ya, dia menghujat sang ibunda Roh Kudus kita. Betul Bapak? Dia memburu perempuan itu karena dia tahu anak yang dilahirkannya itu adalah Yesus. Maka kita harusnya melindungi ibu kita ini. Karena di Galatia 4 ayat 26, perempuan yang dimaksud itu adalah perempuan merdeka dan dialah ibu kita. Ibu kita bukan Isabel, Bapak. Isabel adalah ibu neraka yang mulutnya tajam, pemarah, Kayak Isabel emosi. siapa? Isabel tahu nggak kau Isabel Buka itu? lagi wahyunya ya. Istri Kita ini raja siapa, buka semua Isabel? rahasia wahyu hari ini Bapak ya. Oh, langsung ke Isabel. Nah gini, saya tentang sesat tadi. Katanya Allah itu maha pengampun dan penyayang, tetap disayangnya orang itu ya. Nah orang melakukan seperti yang saya bilang tadi, sama aja itu tidak jadi dosanya. Kira-kira itu ajaran sesat nggak ya? Ini banyak loh. Orang, oh dia maha pengampun dan disayangnya. Dosa sebesar apapun, pasti diampuninya. Kira-kira sesat nggak denger itu? Hah? Percuma aja kan, sebanyak apapun yang larangan itu kan dia tetap diampunin dan disayangnya orang melakukan itu kan, jadi dosanya itu nggak jadi kan? Kira-kira sesat nggak tuh ya? Beginilah orang-orang Kristen ya teman-teman. Kita lagi bicara Kira-kira sang ini ibunda masuk Roh akal Kudus. nih, ini untuk masuk akal, Ya, dicerna dulu. bicaranya tak kemana-mana. Kira-kira Jadi mereka kira-kira bilang sesat begini, nggak ajaran pendengaran itu? Kan sudah banyak nih di telinga kalian. apa yang Dengar kayak diajarkan gitu. beda yang ditangkap. Ini Kristen begini. Iya, tadi Wahyu sudah. Ini saya tanya dulu tentang sesat tadi. Kira-kira sesat nggak? Mendengar dia maha pengampun dan tetap disayangnya. Ya, tanyalah ibumu itu di atas tuh. Ada naga di atas tuh, tanya dia. Jadi orang melakukan seperti membunuh apa yang ini kan, ya tetap diampuninya. Dia maha pengampun dan disayangnya tetap orang itu. Kira-kira apa yang kita baca itu apa ya? Seperti membunuh apa pengertian bahasa Indonesia yang membunuh dia mungkin? Mencari uang ya membunuh dia. Nikodemus. Hah? Nikodemus. Ya. Kamu bertanya sama siapa? Semua deh, kira-kira itu sesat nggak ya? Kau bertanya sama siapa? Semua, kira-kira yang dengar Enggak, nih. tadi kamu itu menggunakan data mana? Dari siapa? Bukan, ini
Enggak ini data ya, cuman aku kasih tahu aja. Banyak saya ngomong ini ya. Iya, kamu bertanyakan punya referensi tadi. Bertanya sama siapa? Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini apa maksudnya? Dari siapa? Untuk siapa pertanyaan ini? Iya, untuk semua yang dengar, termasuk Bapak. Pemakan babi, saya tanya. Kamu menggunakan referensi Allah ini Maha Pengasih Penyayang, ini data dari mana? Kamu kan pemakan babi. Kalau tadi katanya, woi, otak dongok. Yesus sama dengan babi loh hakikatnya. Ya, biar pinter. Kira-kira Tuhan itu roh. Sementara kau bilang Yesus Tuhan, padahal Tuhan itu Yesus itu daging. Sama dengan babi Yesus. Yang saya tanya itu sesat enggak? Aku tanya, kamu bertanya sama siapa? Walaupun saya yakin nih ngomong sama orang Allah itu Maha Pengampun dari saya. Nah, itu kamu bertanya sama siapa? Si Troy ini Kristen. Kita dari tadi Muslim diam. Kenapa kau bawa Allah lagi? Silakan lanjut, yang Kristen. Dari tadi kita Muslim diam kok, nggak ada yang ikut-ikut. Makanya makan babi itu jangan terlalu sering. Begitu akibatnya. Otaknya berhenti. Narasinya tidak jelas, tidak mengikuti dari awal langsung masuk. Kita di sini Muslim diam kok, dari tadi nggak ada yang ikut-ikut. Lanjut. Ya, jadi kita akan mencerminkan Kristen masa depan, di mana Kristen yang cerdas dan dapat melihat segala ilham yang diberikan Tuhan lewat wahyu-wahyunya. Jadi berhentilah kita. Halo Bu Karyana, selamat malam Bu Karyana. Ya, malam Bu, udah ngantuk sebenarnya. Kok naik lu ngantuk? Ini duo kuek-kuek nih, satu lagi belum naik nih. Iya, dijambat terus Bu. Baru pulang. Jadi saya juga memang berpulang. Ketika Baru Bunda Roh Kudus kita ini kita sampaikan memang ada kesejukan. Banyak yang mendengar akan tertidur. Karena ibunda kita ini kalau udah dia membelai anak-anaknya, semua anak-anaknya pada ngantuk. Ya. Jadi nyatalah Ini ibunda. bicara apa Troy? Ini Bu Roh Kudus, ibu aku. Ya. Jadi konteksnya. Jadi kau tuh ibunda Roh Kudus kau. Ibuku tuh ibunya Yesus. Kau yang ngomong, kau bilang kau yang Roh Kudus, berarti kau Roh Kudus. Enggak, aku Mesias. Cewek kau. Aku Mesias ya. Kenapa lah? Aku ngaku, kadang kau ngaku Roh Kudus, kadang kau ngaku kan Mesias. Kau tanya, kadang aku kau jawab. ngaku apa? Memang benar kata Pak Serba salah awak. Bunglon memang kau. Awak nggak jawab marah, dijawab. Bunglon memang kau. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, kata Yesus. Tetapi engkau masih ada dalam dunia. Aku telah datang kepadamu dan memperkenalkan Bapakku yang kudus. Ya, disinilah nama yang kudus itu engkau kenal. Di mana kelak nanti engkau datang kepadaku dalam 3 kesaksian, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Bunda, Roh Kudus. Jadi yang menjadi saksi kalian adalah keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan sorga. Tidak ada yang perlu lagi kita cari ketika Bapa, Ibu kita ada, dan kita anaknya. Berhenti pencarian, sempurna sudah. Itu yang dinyatakan Yesus kepada kalian. Maka dia juga mewahyukan lewat malaikat yang diutusnya. Dia katakan, aku akan membuka rahasia perempuan yang diburu naga itu kepadamu. Aku akan buka siapa perempuan itu. Nah, hari ini ketika saya membuka, kenapa kalian marah-marah? Perempuan yang dimaksud malaikat itu adalah dia yang telah melahirkan anak laki-laki suci itu. Siapa itu? Yesus Kristus. Lalu anak itu telah ada di bumi dan bersaksi serta berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pernahkah engkau renungkan jikalau kamu melihat aku naik ke tempat di mana sebelumnya aku berada? Persiapkan dirimu, karena di mana tempat aku berasal, kau tidak bisa datang sendiri.
Yohanes 8 ayat 23. Ingat ya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jadi jangan sekali-kali kamu bersepakat sama seperti yang mereka lakukan di Efesus dalam konsili 431, yang menjadikan seorang manusia yang bernama Maria notabene-nya menjadi Theotokos, bunda ilah. Itu sama aja menempatkan dewa-dewa pagan dalam hatimu, ibu-ibu. Sadar nggak sadar kalian sudah ikut dalam penyembahan pagan di situ. Ya, kalian boleh cek sendiri apa sih isi konsili itu. Jadi iblis-iblis ini atau Satanas ini akan terus berupaya, ya, mengejar citra keilahian laki-laki sang Allah dan melupakan keberadaan citra perempuan sang ilahi. Kenapa setan melakukan ini? Agar tetap terpinggirkan dan tidak pernah terjadi manifestasi penuh dari sang Allah Bapa di bumi. Itu tujuan iblis. Manifestasi Tuhan itu harus penuh. Di mana kepenuhannya? Ketika aku menciptakan manusia, kuciptakan dia laki-laki dan perempuan. Tidak ada ciptaan di luar dari itu. Ya. Bencong, waria itu nggak masuk ciptaan. Ya. Maka ada kisah yang menuliskan suara yang berteriak dari neraka yang bernama Lazarus. Ketika dia melihat sosok Abraham, dia masih mengenali Abraham itu seorang laki-laki. Padahal dalam cerita itu Abraham sudah ada di surga. Dia berteriak katanya, "Bapa Abraham, berikan aku sedikit air." Jadi kalian Kristen-Kristen jangan lagi menghina Tuhan terus-menerus. Tuhan kalian itu tidak netral. Tidak hilang kelaminnya. Jangan kalian katakan tidak bergender. Itu menyakitkan bagi Tuhan. Karena kalau kalian pun mau pipis, kelaminnya nggak ada, burungnya hilang misalnya, tarik resleting kok hilang, panik kalian. Ya. Jadi di sini kita memuji dengan penuh, dengan kesadaran, dengan pengetahuan. Artinya cinta akan Tuhan juga menggunakan akal. Jadi kalau kita baca di Wahyu 12, kita kembali lagi ke Wahyu Ilham ini, harusnya kita langsung mengenal siapa bunda ini. Ya. Di dalam Wahyu 12 itu ada sosok naga yang selalu mengancam keberadaan sang perempuan ini. Ibunda kita ini udah ketakutan, ya. Ketakutan sekali. Hanya satu persoalannya, dia melahirkan Yesus di bumi. Tapi di konsili 431, manusia itu merubahnya menjadi Maria. Mengerikan gak ini kalau kalian paham? Ya, kalian buka, kalian search di internet. Kenapa nama itu bisa berubah? Kenapa nama itu ada harus dengan konspirasi kesepakatan? Kenapa harus ada konsili? Kalau dengan Alkitab aja kalian harusnya udah mengerti. Hati-hati dengan magisterium, ya. Mereka berusaha agar kalian mengikuti seluruh kesepakatan tafsir yang mereka putuskan. Notabene-nya kalian juga bukan bagian mereka kan? Kalian keluar dari mereka, tapi pemahaman keputusan mereka masih kalian pakai. Adakah akal di kepala? Kan, ya, kan begitu. Jadi pertanyaan, cerdas nggak kita ini? Gitu loh. Mereka berani mengatakan di luar dari kami tidak ada keselamatan. Tapi kenapa masih kalian pakai pengetahuan dan kesepakatan mereka? Kita buang itu semua, kita kembali ke Alkitab. Kita bisa memahami lewat ilham Tuhan, ya. Jadi sekarang tentulah kalian harus memegang Galatia 4 ayat 26. Perempuan yang diburu naga yang bermata merah itu adalah perempuan merdeka. Siapa dia? Dialah seekor burung yang melindungi sarangnya, memelihara ciptaannya, menaungi, dan bertindak sebagai sosok kekuatan feminim dari sang ilahi. Citra perempuan yang segambar dan serupa
Allah. Siapa itu? Ibu kita. Jadi pahami ya, tanpa ibu tidak ada kehidupan, karena hanya ibu yang memiliki rahim. Ya, Ibunda Roh Kudus kita ini adalah tempat pertemuan dunia gaib dan dunia nyata. Jadi para ibu-ibuku di sini ya, rendah hatilah kalau berbicara. Jangan terlalu tajam menggunakan mulutmu, sebab itu bukan karakter sang Ibunda Roh Kudus. Ya, ini nasihat nih buat ibu-ibu kita nih. Ibu-ibu Roh Kudus ya, kalian harus mencerminkan pribadi yang dapat menghibur, memberi semangat, memberikan intuisi dan ruang buat anak-anakmu. Kalian harus bicara dengan bisikan yang lembut, menyentuh hati. Jadi bagi mereka yang sudah rapuh tidak hilang. Kalian harus berlaku seperti ibu yang suka memeluk anak-anaknya. Jangan memeluk laki orang. Ya, jangan laki orang dipeluk, anakmu lah dipeluk ya. Jadi gambar dan rupa Roh Kudus ini sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan Christianity. Harusnya ini yang disampaikan ke kalian. Ya. Terlalu garang kalian kalau hanya mengenal citra maskulin dari Allah itu. Nanti kalian semua jadi panglima perang. Ujung-ujungnya bentrok semua, pecah. Ya. Makanya sang anak berkali-kali mengatakan, kasih itu sabar, murah hati, karena ini adalah pesan dari ibuku, kata sang anak. Damai sejahtera itu ditinggalkan di hatimu. Jadi sama seperti Adam, kata Yesus. Dia memperanakkan laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama kepada anak itu, yaitu Set. Sama seperti Tuhan di Kejadian 1:26 dan 27. Dia menciptakan manusia, lalu manusia itu diciptakannya laki-laki dan perempuan. Siapa? Kita. Lah, kalau kita, aku sebagai laki-laki gambar dan citra Bapa, berarti perempuan juga harus manifestasi dari Tuhan. Ya. Jadi jangan takut lagi ya kalau ditanya, gambar perempuan diambil dari mana? Ibumu. Gambar Allah, bilang. Lalu Allah yang mana? Yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan. Langsung dengan tegas jawab, Ibunda Roh Kudus. Begitu. Jangan takut lagi. Ya. Kalian harus membantu ibu kita ini dari naga-naga itu ya. Naga ini matanya merah sekali nih ya. Wahyu 12 itu ya. Dibuka kembali tuh ayatnya itu ya. Camkan itu, baca berkali-kali. Ya. Siapa naga-naga ini? Bisa jadi itu pendetamu yang buncit kepalanya botak yang selalu di podium dan menyuarakan agar kalian semua ikut sama dia. Buat apa? Yesus tidak pernah mewartakan dari satu podium. Yesus itu mengajar di meja makan, di lapangan-lapangan, bersenda gurau, tanya jawab. Begitu cara Yesus ngajar. Bukan ngambil podium lalu teriak begini di luar dari ini kesesatan tema bidat ini segala macam. Apa yang kalian lakukan itu? Jadi kamu anggota Luga ya, Troy? Enggak lah ya, aku itu nabiku apa kakak, itu nabi ya, dia duduk di 12 tahta di kerajaan surga. Jadi mereka ini kakak yang tidak punya nabi, yang nabinya sudah tewas di tahun-tahun lalu, mungkin mereka akan sedih melihat kita gitu loh. Kita masih punya nabi ya, nabi kita masih ada, kita telepon WhatsApp dia datang kemari gitu. Jadi kamu ini halu? Enggak halu kita. Tahu Kitun? Kitun itu kan katanya dia punya apa dia katanya? Si Kitun katanya kan, kami nggak ilusi Troy katanya. Oh iya, aku bilang. Kami punya katanya. Bisa aku telepon dia datang katanya. Oh tenang kau, gue bilang. Aku telepon nabiku datang sini gimana Kitun, gue bilang. Malu dia. Kitun aja keok. Canggih ya, telepon nabinya langsung datang. Iya, karena Kitun juga punya. Ada dia. Makanya dia berani nantang gua kan. Kiamat aja turun malu. Mana Apa Yesus sembuh nubuatan katanya. Hah? Apa nubuatan nabimu? Jadi ceritanya kemarin kiamat tuh di atas sama Kitun gitu kan. Gua di bawah. Dibantai lah masih Kitun.
Kalau memang benar imanmu, Yesusnya kau hadirkan di komal ini, katanya. Oh, bingung lah kiamat, turunlah dia malu, naiklah gua, ya kan? Gitulah, Iya, tunjukkanlah nubuatan pengikutnya. dari Nabi Luga apa? Aku bilang sama Kitun, telepon nabiku, WhatsApp datang dia, gimana gitu, bilang ketawa, dia nggak berani lagi lawan. Seri, ya kan? Troy, jangan cerita yang lain. Apa Kak, apa cerita apa? Apa nubuatan dari Nabi Luga? Nabi bernubuat, dia memperoleh penglihatan, gitu. Nubuatannya apa ya? Dia menceritakan tentang langit dan bumi yang baru. Dia punya mobil di sana, upah dari pengajarannya di bumi, katanya. Di situ tidak ada lagi bayi, hanya hidup beberapa orang. Ya, itu kata Nabi. Nanti Semua langsung salah. tanya langsung Semua ke Nabi salah. lah. Tanya langsung ke Nabi, jangan ke saya. Lah. Saya Salah, nggak salah Nabi. semua nubuatannya salah. Tanya Nabi lah, jangan saya. Saya nggak ngerti. Saya kan Mesias nih. Ada Nabi di bawah, suruh naik dia nih. Ya, Nabi kita lagi di Sumatera, malas sekali dia nongol. Tidurlah Troy, tidurlah. Nggak ada.